Divock Origi di AC Milan, mandul dan cedera. AC Milan mendatangkan Divock Origi dengan harapan besar meski diget dari Liverpool dengan gratis pada musim panas 2022. Tapi di AC Milan, sang pemain justru memulai langkahnya dengan buruk. Origi sejauh ini belum pernah mencetak gol. Belakangan bahkan pemain asal Belgia itu dihantam cedera. Dikutip dari Detik Sport, di AC Milan, Origi dikontrak hingga 2027. Pemain 27 tahun itu bahkan digaji 4 juta euro per tahun. Itu jadi salah satu angka terbesar yang diberikan bagi pemain AC Milan musim ini. Kehadiran Origi sebenarnya diharapkan membuat lini depan AC Milan berubah. Ia ditargetkan jadi bagian regenerasi tim karena lini depan dihuni striker tua macam Zlatan Ibrahimovic dan Olivier Giroud. Selain berusia tergolong muda, AC Milan kepincut dengan Origi dengan rekam jejaknya di Liverpool. Origi mencatatkan 41 gol dari 175 penampilannya di sana. Ia kerap mencetak gol krusial dan turut membawa Liverpool menjuarai Liga Inggris dan Liga Champions. Tapi di AC Milan ketajaman Origi seolah sirna. Ia mandul dalam 4 laga yang sudah dijalani di semua kompetisi. Tidak cukup sampai di situ. Origi pekan lalu absen saat AC Milan menghadapi Sampdoria. Ia mengalami masalah otot sesaat sebelum laga. Divock Origi kini diragukan tampil dalam laga AC Milan tengah pekan ini. Rossoneri bentrok dengan Dinamo Zagreb pada matchday kedua Liga Champions di San Siro, Rabu 14 September. Sekarang ini memang masih awal musim. Serie A musim 2022-23 juga baru berjalan 6 pekan. Namun hal itu tak membuat Alvis Cagnazzo, seorang jurnalis asal Italia, memberikan kritikan brutal kepada Divock Origi. Ia mengklaim transfer Origi layak diberi label sebagai transfer terburuk pada musim ini di Serie A. Tidak diragukan lagi siapa rekrutan terburuk musim ini di Serie A, Divock Origi. Pemain Belgia itu meninggalkan Liverpool dengan harapan akhirnya mendapat tempat awal di klub papan atas. Tetapi waktunya di AC Milan sejauh ini menjadi bencana, tulisnya di Daily Mail. Daripada menarik perhatian, bulan-bulan pertama sang striker di Italia diganggu oleh nasib buruk dan cedera yang membatasi peluangnya di Merseyside hingga kontraknya berakhir, ketus Alves. Krisis striker, Stefano Pioli desak AC Milan segera gondol monster gol Liga Prancis. AC Milan dilaporkan tertarik mengamankan tanda tangan bomber Lille Jonathan David. Kabarnya sosok monster gol dari Prancis tersebut ditunjuk langsung oleh Stefano Pioli untuk mengatasi krisis striker tim merah hitam. Satu-satunya striker tersisa selain Origi adalah Olivier Giroud dan Marco Lozeti. Nama pertama tak bisa terus-terusan diandalkan mengingat usianya sudah tidak muda lagi. Sementara Lozeti masih sulit meyakinkan Pioli. Bahkan, ia harus disekolahkan ke Primavera demi menambah menit bermain. Situasi tersebut membuat Pioli frustasi. Laporan terbaru dari Calciomercato mengklaim jika Pioli mendesak AC Milan untuk mengamankan tanda tangan bomber Lille Jonathan David. Menurut media yang berbasis di Italia tersebut, Jonathan David sendiri bukanlah nama yang asing bagi manajemen AC Milan. Pemain berusia 22 tahun tersebut sempat dikaitkan dengan Rossoneri dalam jendela transfer musim panas lalu. Sayangnya, isu kepindahannya ke San Siro memudar ketika setelah AC Milan mengamankan Origi dari Liverpool. Di samping itu, budget tinggi yang diminta Lille untuk mendapatkan Jonathan David juga menjadi batu sandungan lain dalam negosiasi. Olivier Giroud bakal tinggal 1 tahun lagi. Ibrahimovic diragukan, Origi terus-menerus di rumah sakit, tulis Calciomercato. Untuk alasan ini, musim panas 2023 akan menjadi musim di mana Milan akan berinvestasi besar-besaran pada penyerang tengah. Dan di antara nama-nama yang terus diamati Maldini, ada di atas segalanya adalah Jonathan David dari Lille.
Tiga dosa besar AC Milan di bursa transfer musim panas 2022. Lini serang jadi amburadul. Bursa transfer musim panas 2022 memang telah ditutup, tapi AC Milan mungkin masih menyesali sejumlah keputusannya. Ketika menatap pentas Liga Italia 2022-23 dengan status juara bertahan, AC Milan tentu mengusung misi mengulangi kejayaan musim sebelumnya. Rossoneri juga punya kepentingan di luar pentas domestik, yakni meraih prestasi sebaik mungkin dalam keterlibatannya sebagai peserta Liga Champions 2022-23. Kali ini, kami coba merangkum deretan dosa besar AC Milan dalam memanfaatkan periode bursa transfer musim panas 2022 kemarin. Simak ulasannya. Mempermanenkan Junior Mesias. Keberadaan Junior Mesias di skuad AC Milan sebenarnya sudah berlangsung sejak awal musim 2021-22 lalu. Kala pertama kali datang ke San Siro, status Mesias masih berupa pemain pinjaman dari klub kasta bawah Crotone. Singkat cerita, Mesias ikut andil dalam perjalanan sukses tim ketika menjuarai ajang Liga Italia 2021-22. Meski cuma mencetak 5 gol dan menyumbangkan 2 assist dari 26 kali tampil, manajemen memberikan penilaian apik terhadap kinerja Mesias. Namun keputusan ini sepertinya menjadi dosa besar sebab pemain berusia 31 tahun tersebut malah tampil buruk di awal musim 2022-23. Mengisi pos sayap kanan, performa Mesias dinilai kurang maksimal, utamanya ketika bertugas membantu membongkar pertahanan lawan. Manajemen Milan bahkan mulai berniat mencari pemain baru yang sekiranya punya kemampuan lebih baik untuk menyisir sisi sayap kanan penyerangan. Merekrut Divock Origi. Origi memang pernah menjuarai Liga Champions bersama Liverpool, sehingga muncul harapan kalau pengalamannya tersebut dapat menular ke skuad AC Milan. Namun Origi justru menjadi salah satu dosa besar AC Milan di periode bursa transfer musim panas 2022 kemarin. Melansir Daily Mail, kolumnis Elvis Cagnazo menjatuhkan penilaian bahwa masa kejayaan Origi sudah habis. Origi kesulitan beradaptasi dengan taktik pelatih Stefano Pioli yang memasangnya lebih melebar ke sisi sayap kiri. Makin parah, Origi sekarang di backup cedera, hingga membuat lini serang Milan amburadul akibat krisis opsi penyerang. Tolak venue Michael Laudrup demi Yashin Adli. Ketika dulu mau membeli Adli, manajemen Milan juga sedang mendekati gelandang Denmark milik RB Salzburg Maurice Kjærsgaard. Namun Milan akhirnya lebih memilih Adli dan mengajukan kesempatan terbuka lebar untuk memboyong Kjærsgaard. Setahun berlalu, Kjærsgaard ternyata bertumbuh menjadi pemain muda yang makin menjanjikan, bahkan kerap dijuluki the next Michael Laudrup. Sedangkan Adli, performanya justru tidak bagus-bagus amat, lebih sering menjadi pemain penghangat bangku cadangan.